Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yani Apriansa. Saya di sini akan membahas salah satu insiden terbesar di festival musik ya, di Tomorrowland. Tepatnya pada Rabu 16 Juli, sekitar pukul siang waktu Belgia, api besar melahap panggung Orbi Main Stage. Menurut laporan AP, tidak ada korban luka atau korban jiwa, tetapi panggungnya hampir 70% terbakar. Dan juga sebagai, kalau misalnya saya menjadi ketua panitia atau ketua event Tomorrowland itu, langkah pertama saya adalah memastikan keselamatan semua anggota, semua pihak. Saya segera menghentikan seluruh aktivitas dan juga mengevakuasi kru-kru, dan saya bekerja sama dengan pemadam atau polisi setempat untuk bisa mengamankan insiden atau kebakaran itu. Lalu saya akan membuat tim krisis internal. Soalnya kan itu krisis tiba-tiba, dan saya akan membuat tim untuk menghadapi krisis internal ini. Saya akan mencoba mengevaluasi yang akan semua kemungkinan yang akan datang, kayak bagaimana cara menyelesaikan panggungnya, bagaimana cara memberi atau mengklarifikasi kepada penonton, dan juga begitu api berhasil dipadamkan, saya segera menilai kerusakan, hasilnya bagaimana. Terus si si Oji Steak ini bisa dipakai atau kita harus ganti, itu menjadi pilihan atau menjadi jawaban yang akan ditunggu-tunggu. Soalnya kita gak tahu si panggung ini bakal bisa dipakai atau bisa dipakai dengan kemungkinan benernya lama, atau kita harus ganti nih dengan steak dadakan. Dan dalam kurang waktu 48 jam, saya dan tim dipandu vendor dan teknisi untuk membuat planning tersebut. Terus saya ingin mengalihkan beberapa penampilan ke panggung alternatif. Mungkin beberapa penampilan di main stage ini saya akan ubah atau saya akan plan ulang ke stage yang lain. Dan juga saya akan dan juga saya akan apa ya? Dan juga saya akan mencoba koordinasi kepada band-band itu, bagaimana bisa atau bagaimana solusinya supaya sama-sama enak gitu. Terus saya di sini langsung mengalih pandangan ke publik, komunikasi kepada publik, dan juga manajemen reputasi si Tomorrowland ini. Saya tahu bahwa krisis ini dadakan atau tidak direncana, dan juga ini menjadi kesalahan kita juga karena kita teledor mungkin dalam mengatur atau dalam menyelesaikan sebuah stake itu. Terus kita akan mencoba setransparan mungkin, dan juga kita akan mencoba membuat pendekatan yang baik kepada penggemar atau kepada penonton atau kepada halayak lah. Makanya sejak pertama saya akan mengeluarkan pernyataan resmi melalui situs atau melalui media-media Tomorrowland. Terus saya juga akan memberikan pembaruan real time, pembaruan tentang informasi yang akan datang, seperti bagaimana tiketnya, bagaimana harinya bisa diundur apa tidak, seperti itu. Terus saya akan mengkoordinasi logistik dan pengunjung. Bahkan pada hari pembukaan lebih dari 200 penonton hadir sebagai pengunjung menurut AP News tuh. Banyak banget tuh ya. Terus dari segi refleksi dan nilai yang dipetik, semuanya bisa diambil hikmahnya dan semuanya bisa menjadi pelajaran. Dari peristiwa ini saya belajar bahwa kekuatan sebuah festival tidak hanya terletak pada megahnya panggung, tapi juga semangat orang-orang di baliknya gitu. Mau panggungnya sebesar apapun, tapi kalau sumber daya manusianya kurang atau kebersamaannya kurang, atau saya sebagai ketuanya tidak bisa mengkoordinasi semuanya bakal hancur. Walaupun ada kendala seperti kebakaran itu kan kebakaran itu mungkin hampir 70% bukan kesalahan kita, karena itu karena non teknisnya, tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi sebuah masalah itu kita bisa selesaikan, dan juga masalah itu kita bisa lewati dengan sama-sama, dan tanpa ada hal-hal yang harus dikorbankan, kayak contohnya dari waktu, dari hari, atau dari harga, atau
visual apapun itu gitu. Kita bisa karena kita sama-sama seperti itu. Terus terakhir, pesan inspiratif yang bisa diambil dari kejadian ini, kita melihat lautan manusia di depan atau di Pentumrowe itu. Dan kita juga tahu keputusan untuk tetap melanjutkan festival adalah hal yang tepat, karena sayang banget kan penonton semuanya mau menonton festival besar ini, tapi ada masalah ada masalah yang terjadi yang membuat event itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, kita gak mau seperti itu. Jadi mau tidak mau harus dilanjutkan dengan berbagai macam solusi dan tindakan. Kita harus bisa bahwa event itu harus berlanjut seperti itu. Sekian mungkin penjelasan yang saya bisa jelaskan tentang kejadian di Tomorrowland itu, dan saya mencoba menjadi sudut pandang sebagai ketua pelaksana di event tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.